wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi di pagi hari yang cerah ini. Allah memberikan kemudahan bagi kita melangkahkan kaki dan rumah kita masing-masing ke masjid ini. Kita memohon langkahnya kita langkah yang benar-benar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tentu salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sebelum kita mulai, mari kita baca ta'awudz dan basmalah ya, karena ayatnya sudah jelas, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Mari kita baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang sikap manusia terhadap Al-Quran dan bisa kita ukur diri kita masing-masing. Ya, apakah sudah sesuai kehendak Allah atau masih versi diri kita, atau terpengaruh oleh nenek moyang atau pendapat-pendapat orang lain yang dianggap benar oleh kita tapi bertentangan dengan kehendak Allah. Sebelum kita mengkaji tentang sikap manusia terhadap Al-Quran, kebetulan Bu sekarang masih bulan apa Bu? Rabiul Awal. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, di bulan ini dilahirkan seorang manusia mulia yang dijadikan utusannya sebagai Nabi dan Rasul, bahkan mendapat gelar Khotaman Nabiyyin, apa Bu? Penutup para nabi. Siapa dia? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita memohon semoga diaku oleh beliau kita ini semua umatnya. Karena kalau kita diaku oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya beliau, kita pasti akan mendapat syafaatnya beliau. Nah, pada kesempatan ini ya, kenapa kita harus mengawali rasa syukur? Itu pun perintah Allah. Silahkan kita buka Qurannya. Surat kelihatan ini? Surat 2 ayat 151 152. Surat 2 Al-Baqarah 151 dan 152. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku. Satu 51 dulu. Ya, betul. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. 152-nya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Terima kasih Bu. Ayat ini pernyataan Allah kepada kita, memberitahu tentang tugas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu perhatikan tulisan Arabnya, situ dikatakan kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat
kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu. Alhamdulillah kita dikasih anugerah nenek moyang kita Nabi Adam dan Nabi Siti Hawa. Ya, karena Allah janji bahwa kalau keturunan anak cucu Adam itu dapat kemuliaan, rezekinya melimpah ruah, dikasih fasilitas semua yang ada di muka bumi untuk manusia. Tapi tidak cukup bagi Allah supaya manusia itu mendapat nikmat lahir dan batin, maka diutusnya seorang nabi. Apa tugasnya? Membacakan ayat-ayat kami, menyucikan hati kita agar hati kita tidak ada penyakit hati, berupa sombong, kikir, serakah, iri, dengki dan yang lainnya, dan mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi banyak tidak Bu ketika ibu belajar Quran, ya walaupun kita bukan ulama besar, begitu baca ibu 1-2 ayat mendapatkan ide, mendapatkan sesuatu. Kan pernah kok ayat ini begini ya, dan itu ada emosional, ada hubungan dengan kolbu kita. Nah di surat 2152-nya Bu, kalimatnya apa? Ingatlah kamu kepadaku. Kalimat ingat di sini apa hanya sekedar nama Bu? Ingat aku yang menurunkan Nabi Muhammad kepadamu. Ingat aku yang mengajarkan ilmu Al-Quran kepadamu. Ingat bahwa hidup ini tidak hanya dunia. Kamu harus tahu kodok dan kodaku. Kamu harus tahu segala kehendakku. Dan bersyukurlah kepadaku. Nah yang harus syukuri apa? Di samping Allah memberikan nikmat kita fasilitas duniawi, Allah pun memberikan nikmat kepada kita diutusnya seorang Nabi dan Rasul. Kan jadi ingat kalimatnya surat 2152 ya, kalau kita tarik ke atas merupakan penjabaran dari ayat 151 bahwa kita harus bersyukur diutusnya seorang Nabi dan Rasul. Bersyukur kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah diturunkannya Al-Quran. Jadi berarti Quran ini merupakan karunia yang terbesar bagi kita. Iya. Bahkan diulang lagi ayatnya biar tambah yakin, surat 3 164. Surat 3 Al-Imran 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini maknanya hampir sama nggak Bu? Bahkan ayat ini digabung dalam satu surat, dalam satu ayat, diawali dengan kalimat apa dulu Bu? Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi karunia. Berarti karunia itu nikmat nggak Bu? Sungguh Allah telah memberikan nikmat. Kepada siapa nikmatnya Bu? Orang-orang yang beriman. Apa nikmatnya Pak? Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri. Apa tugasnya Rasul Bu? Membacakan ayat Allah, berarti kan menyampaikan, membersihkan jiwa, ya supaya hati kita bersih, jadi qalbun salim, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi tugas Nabi Muhammad ke muka bumi, jadi apa Bu? Jadi guru, ya. Nah kita selaku umatnya beliau, selaku muridnya beliau,
Ya, jadi ingat itulah kata Allah, makanya di bulan Rabiul Awal ini banyak sekali orang peringatan Maulid. Bagi kita peringatannya bukan pas bulan Maulid, bukan bulan Rabiul Awal. Setiap hari kita harus Rabiul Awal. Kenapa? Merayakan dan mensyukuri diutusnya seorang Nabi dan Rasul. Pertanyaannya, Bapak Ibu, ketika Allah mengajarkan Quran, menurunkan Al-Quran ke Nabi Muhammad, untuk siapakah Allah menurunkan Quran? Hanya untuk Nabi Muhammad dan keluarganya atau untuk seluruh umat? Nah, ternyata Quran ini untuk seluruh umat. Maka itulah jasa besar Nabi Muhammad, ya, berjuang mewakili kita semua agar gimana caranya umat itu berada dalam keimanan dan keselamatan. Ya, ingat, maka itulah kata Allah, Quran ini bukan untuk Muhammad, ya, Muhammad hanya kepanjangan tangan, tapi untuk kamu manusia di muka bumi. Surat 45 ayat 20. Jadi Quran turunnya untuk siapa, Bu? Hada basairul linnas. Al-Quran pedoman bagi manusia. Apakah semua manusia mau menjadikan Quran sebagai pedoman petunjuk, Bu? Tidak semua. Manusia mana yang mau menjadikan Quran sebagai pedoman petunjuk? Nah, di situ, Bu. Hada basairul linnas hudan wa rahmatan liqaumin yuqinun. Al-Quran akan menjadi pedoman petunjuk bagi kaum yang yakin. Ya, jadi semoga kumpulnya kita adalah kumpulan orang-orang yang yakin. Diulangi lagi, Bu. Silakan. Ibu lagi yang baca nggak apa-apa. 3 ayat. Surat 3 138. Ayat ini banyak diulang-ulang, Bu. Kita baca 3 ayat saja. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di samping kita yakin, kita pun apa, Bu? Disebut oleh Allah muttaqin. Karena kalimatnya Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Jadi tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama, keturunan, jenis kelamin, warna kulit, tidak. Selama dia manusia, kalau hidup ingin dibimbing Allah, pedomannya apa, Bu? Al-Quran. Ya, kenapa? Karena luar biasanya Al-Quran, Bu, 6.600 sekian ayat. Ya, walaupun kita hidup sekarang di zaman modern, kehidupan berbeda dengan zaman-zaman dulu, tapi ini Quran tetap, Bu, masih selaras dengan kehidupan kita. Masih, ya, karena kata Allah, apapun persoalan manusia itu ada di dalam Al-Quran. Surat 14 Ibrahim ayat 52. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang berakal mengambil pelajaran. Jadi Quran itu penjelasan manusia, Bu. Hada balagul linnas. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Berarti kalau Al-Quran penjelasan yang sempurna bagi manusia, jadi seluruh kehidupan manusia itu sudah dijawab oleh Allah dengan ayat Al-Quran, Bu? Iya. Jadi makanya kembaran kita ini, Bu,
Apa Bu? Quran. Ya, jadi kata Allah Quran itu penjelasan yang sempurna bagi manusia. Ya, maka itulah ada hadis dikatakan, kelak ini Al-Quran yang kamu baca, yang kamu amalkan akan menjelma menjadi makhluk yang mendampingi kamu di akhirat. Ketika ibu tanya siapa kamu, saya adalah Quran. Dulu ibu membaca saya, ibu mengikuti, mengamalkan perintah Allah. Maka itulah di samping ada syafaat Nabi, ada juga syafaat dari Al-Quran. Ya, ingat. Jadi kata Allah, Al-Quran ini penjelasan yang sempurna untuk seluruh manusia. Jadi mari kita yakini Al-Quran dan jadikan Al-Quran ini Bu pedoman kita agar kita disebut muttaqin, hamba yang bertakwa. Nah, karena Nabi tugasnya tadi apa Bu? Membacakan ayat suci Al-Quran, ya, mensucikan hati kita dan mengajarkan kepada kita apa yang belum kita tidak tahu. Karena Quran ini adalah sebagai energi kehidupan, maka otomatis Bu, ketika Nabi menerima wahyu, apakah Nabi hanya sekedar nyampein aja seperti sales? Enggak Bu. Sebelum Nabi mengajarkan ke orang lain, ke sahabat, maka Nabi terlebih dahulu mengamalkan. Maka itulah ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, ma uhlukur Rasul Aisyah, apa akhlaknya Rasul? Apa jawabnya Aisyah? Uhlukur Rasul Al-Quran. Akhlaknya Rasul apa Bu? Al-Quran. Jadi walaupun Nabi Muhammad sudah wafat, tapi akhlaknya Rasul masih Bu, kita ketemu hari ini, masih bisa kita pelajari tidak Bu? Kemana? Inilah ke Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang teguh pada Al-Quran. Ya, buktinya di ayat banyak, dibujuk, dirayu, diancam supaya meninggalkan Quran. Mau tidak? Enggak. Selalu hidupku adalah Al-Quran. Hidupku adalah ayat Al-Quran. Ini surat 7 ayat 203 204. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Nah, Nabi suruh ngapain? Suruh ngarang apa? Kenapa Nabi kau tidak buat sendiri ayat itu? Terus Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. apa Bu? Nabi Muhammad ketika disuruh buat ayat sama orang-orang di sekitarnya Bu, yang menafikan fasik, mau nggak Bu? Jawabannya apa Bu? Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Ya, Al-Quran itu apa gitu? Bukti aku itu Rasul. Bukti yang nyata ini adalah dari Tuhan, bukan dari karanganku sendiri. Terus lanjut. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Gimana Bu? Nabi Muhammad dirayu. Nabi Muhammad suruh ngarang buku. Kira-kira mau nggak Bu ditawarin seperti itu? Coba kalau saya Bu, Pak Amin udahlah ngarang aja. Nanti kalau Pak Amin cetak buku saya borong semua. Coba Bu. Ya, pokoknya keuntungan 100% untuk Pak Amin. Saya mau otaknya duit. Coba Nabi Bu. Jawabannya apa Bu? Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Dan Al-Quran itu bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Karena Quran ini bukti kerasulan Rasul, apa perintahnya kepada kita Bu? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
fokus menghayati Quran, dapat hadiah apa dari Allah? Rahmat Allah. Insya Allah kita yakin Bapak Ibu, rahmat Allah terus akan bersama kita. Ya, ini diulangi lagi Bu, biar tambah yakin. Ya, tadi Nabi Muhammad dibujuk untuk apa Bu? Membuat ayat. Sekarang diganti. Muhammad jangan pakai ayat Quran lah, ganti aja yang lain, yang kekinian. Surat 10 ayat 15. Surah 7 10 maaf. Surah 10 ayat 15. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Ya, apa dia Bu? Datangkan Nabi ingin apa Bu? Belajar Quran atau ingin ngajak Nabi sesat? Datangkanlah Al-Quran selain ini atau ganti. Berarti nolak Quran nggak Bu? Terus? Katakanlah atau Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar atau kiamat jika mendurhakai Tuhanku. Jadi Nabi Muhammad Bu, dua ayat ini ketika dibujuk, dirayu, diancam untuk meninggalkan Quran, mau nggak Bu? Jawabannya apa Bu? Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Jadi begitu Nabi Muhammad Bu diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 dan selalu dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril, hidupnya menurut pendapat dirinya mendapat orang atau wahyu. Nah, maka itulah kita belajar perjalanan Nabi Muhammad dari lahir beliau dalam keadaan yatim. Bu, namanya orang yatim gimana Bu? Kan kurang kasih sayang, ya, kurang perhatian dari ibu bapaknya, diurus sama kakeknya meninggal, diurus sama pamannya Bu, ya tetap beda dengan walaupun itu pamannya baik, rasanya beda, ya. Bahkan beliau mengembala. Ya kan kehidupan apa Bu? Makanya kalimat itu waduha wa wajadaka dzalam fahada. Aku dapati kamu seorang yang yatim, aku yang melindungimu. Aku dapati kamu seorang yang bingung. Coba. Kenapa? Bukan bingung dia berbuat maksiat Bu. Ya, kurang perhatian. Ya, sehingga hatinya merintih. Begitu beliau ya dewasa, maka hidup merubah diri jadi pedagang yang jujur. Ya, tapi begitu beliau sukses karena kejujurannya, ya, hartanya bukan untuk balas dendam. Ya, maka itulah Khadijah luar biasa sangat cintanya kepada Muhammad karena punya akhlak yang mulia. Begitu umur 40 sampai meninggal 23 tahun hidup Nabi Muhammad Bu ngikutin apa Bu? Wahyu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Jadi berarti Nabi Muhammad orang yang konsisten dengan Quran. Bahkan ketika dibujuk oleh kaum Quraisy mendatangi Abu Thalib untuk berhenti menyebarluaskan Al-Quran, apa jawabannya Bu? Seandainya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku berhenti menyampaikan ajaran Allah, aku tidak akan berhenti. Jadi walaupun dibayar Bu bermiliar-miliar semua, ya, kekayaan di Mekah dikasih sama dia nggak mau. Kenapa? Terpanggil hatinya untuk menyebar luaskan Al-Quran. Karena dari kata Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kamu telah mengutus seorang nabi dan rasul mengajarkan kepadamu membacakan ayat Al-Quran, menyucikan jiwamu serta mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui.
Ingat tadi Bu, Quran untuk siapa? Untuk Nabi aja atau untuk kita juga? Nah, itulah kata Allah, walaupun nabinya sudah wafat, Quran masih berlaku sampai saat ini. Nah, makanya fungsi Al-Quran dalam kehidupan itu untuk apa? Supaya ini kata Allah, dengan mempelajari Quran dan melaksanakannya, dijamin hidup kita tidak akan sesat, hidup kita tidak akan khawatir, hidup kita tidak akan celaka. Ini janji Allah kalau kita istiqomah mengikuti Al-Quran. Surat 20 ayat 123. Ini janji siapa? Kepada siapa? Kepada manusia. Walaupun ini ayat pertama kali turun ke siapa? Bukan ke Nabi Muhammad. Ini cerita Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam turun dari surga, maka ada kasih sayang Allah kepada Adam. Kalimatnya, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, berarti berbarengan. Cuma ketika turunnya beda tempat, ya. Dan dikasih tahu, padahal Adam dan Hawa saat itu sudah punya keturunan belum, masih berdua. Tapi sudah dikasih tahu, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Sekarang perang luar biasa, ya. Ulahnya siapa? Itu Israel. Di Qurannya pun, ya, permusuhan itu akan terus menerus selama ada Bani Israel. Ya, sekarang alhamdulillah kalau kita lihat Timur Tengah bersatu, Arab, Uni, ya kan? Coba Qatar, ya, Iran, ya, mereka membuat barisan satu komando melawan Israel. Di balik Israel adalah Amerika plus NATO. Udah mulai terbelah. Apa pun, inilah dunia. Namun di situ ada kalimat, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, barang siapa mengikuti petunjukku, apa janji Allah? Tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Berarti kalau ibu, saya, bapak mengikuti petunjuk Allah, maka jaminannya apa? Hidup kita selamat, hidup kita bahagia. Mau tidak bahagia, Bu? Mau tidak mau, ikuti Al-Quran. Dengan mempelajari Quran, mendapat kemuliaan dari Allah. Allah ridho. Ya. Kenapa? Karena kita membuktikan cinta kepada Allah. Bahwa surat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, suratnya Allah, cintanya Allah sampai ke kita dan kita mengamalkannya. Surat 21 ayat 10. Sungguh kami benar-benar telah menurunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Terdapat apa, Bu? Peringatan, terdapat kemuliaan. Terus? Apakah kamu tidak mengerti? Apakah kamu tidak mengerti? Jadi kata Allah, Bu, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, di dalamnya ada peringatan bagimu. Apakah kamu tidak paham? Jadi di dalam Quran ada apa, Bu? Ada peringatan Allah nggak, Bu? Nah, untuk apa, Bu? Supaya manusia mulia, supaya manusia selaras dengan kehendak Allah. Ya, jadi bisa. Surat 5 ayat 16. Kita mengingatkan ke ayat ini dulu, bahwa luar biasa
pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Surat 5. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Apa Bu? Dengan Nabi itulah atau dengan kitab itulah? Kenapa bukan dengan Nabi itulah Bu? Nabi wafat. Tapi kalau dengan kitab itulah, maka walaupun nabinya wafat, kita hidup tidak di zaman Nabi, Bu, dengan ibu mengikuti Quran masih bisa dibimbing Allah, Bu? Bisa. Kalimat apa, Bu? Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita. Gelap gulita itu apa malam hari? Ini ayat perumpamaan, Bu. Gelap gulita kita dalam kebodohan, dalam kesulitan, dalam kebingungan, dalam keputusasaan. Ketika kita Bu mencoba menuju ke Al-Quran, meyakini Al-Quran, maka ayat yang kita baca akan menjadi cahaya dalam hidup kita. Dikasih ide, dipertemukan dengan orang-orang yang Bu menghantarkan kemudahan bagi kita, ya, ketemu guru yang bagus yang bisa membimbing kita, ketemu orang-orang yang saling mensupport. Itu kan Allah. Jadi Quran itu programmernya Allah. Ya, jadi berarti Quran itu apa, Bu? Wakil Allah yang nyata di muka bumi enggak, Bu? Nah, makanya Pak, dengan kitab itulah. Apalagi kita tiap hari doa, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Buktinya Ibu, dikabulkan Allah ditunjuki jalan yang lurus. Salah satunya apa? Pelajari Al-Quran. Ya, bahkan kata Allah, dengan mempelajari Quran tidak hanya khawatir yang digalakkan Allah, tidak takut, Bu. Dengan belajar Quran hidup akan mudah, hidup akan terarah. Surat 20 ayat 2. Surat 20 1 dan 2. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Silakan. Toha, kami tidak menunjukkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Jadi Quran diturunkan untuk apa, Bu? Kenapa kita sekarang rajin pakai Google Map, Bu, kalau kemana-mana alamatnya tahu? Untuk apa itu Google Map dibuat, Bu? Masa Allah kalah sama Google Map? Coba, Google Map aja sekarang kita luar biasa butuhnya, Bu. Kalau kita nggak tahu alamatnya, kenapa? Butuhnya petunjuk. Nah sekarang Google Map hanya bisa, Bu, apa? Ngebimbing kita untuk tahu tempat jarak alternatif, ya, jalan yang mana yang mudah. Kalau Quran, Bu, bukan lagi jalan, tapi segala kehidupan kita, urusan kita mendidik anak, urusan kita dengan suami, urusan kita dengan teman, urusan kita dengan negara, Bu, mengingatkan kita hidup akan ada pertanggungjawaban, mengingatkan kita akan mati, mengingatkan kita butuh bekal, mengingatkan kita ada alam lain yang pasti kita jalani, itulah alam akhirat. Kan taunya dari mana? Quran. Makanya kata Allah, belajar Quran itu bukan untuk menyusahkan, tapi untuk memudahkan kita. Ya, ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Ya. Dan begitu pula kata Allah. Dengan belajar Quran ini apa, Bu? Sebagai sarana komunikasi dengan Allah. Ketika ibu sama bapak di luar kota 2 hari 3 hari nggak ketemu, atau ada anak, Bu, atau saudara yang jauh dari kita. Zaman dulu belum ada handphone, ya, belum ada telepon otomatis, apa, Bu? Zaman waktu ibu muda kantor pos itu luar biasa, Bu. Begitu, ya, sekarang ada handphone, kapan aja ibu bisa nyambung nggak, bisa kontak nggak, Bu?
Bisa. Nah sekarang pun sama ternyata. Ada alat komunikasi yang kapan saja ibu bisa nyambung dengan Allah. Kira-kira kontaknya kemana Bu? Quran Allah. Surat 42 ayat 51 sampai 52. Surat 42 ayat 51-52. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Terus 52-nya kalian. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Terima kasih Bu. Jadi ayat ini mengingatkan Bu hubungan kita dengan Allah. Surat 42 ayat 51. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia. Bu, tidak layak kita ini sebagai makhluk siapapun di muka bumi ngomong sama Allah. Sama presiden aja Ibu kalau ada kepentingan nggak bakal ditanya. Bu, enggak, ya harus melalui prosedurnya panjang. Setnek, Bu, kalau mau lewat partai silakan. Ya, itu manusia. Tapi ternyata dengan Allah semua punya hak yang sama. Tidak ada seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali kata Allah aku ngomong sama manusia, perantaranya apa Bu? Alatnya wahyu. Wahyunya dari mana Bu? Al-Quran. Jadi ketika Ibu mempelajari Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, tahu perintah, tahu larangan, itu Bu yang memerintahkan itu siapa? Allah. Ya, coba. Ya, atau di belakang tabir ada aja kita dikasih ide, dikasih mimpi Bu. Ya, atau mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadamu dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Nah kata Allah Bu tadi dari 3 alat komunikasi yang diberikan Allah kepada kita, 1 wahyu, 2 tabir, dan 3 malaikat. Kapan saja Ibu bisa connect sama Allah, bisa nyambung sama Allah, yang mudah dari yang 3 itu mana? Al-Quran. Makanya dijelaskan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak tahu apakah Alkitab Al-Quran, atau kamu tidak tahu apakah iman itu. Tapi dengan Ibu mempelajarinya, maka kami jadikan Quran sebagai apa? Cahaya. Kenapa? Aktivitas kita Bu banyaknya siang hari, bukan malam hari. Karena ada cahaya gratis dari Allah, itulah matahari. Kenapa Ibu berani bawa mobil malam-malam padahal itu gelap? Karena Ibu lampunya hidup, ya, bawa cahaya, sehingga kita berani untuk mengambil keputusan. Nah ternyata ada cahaya yang tidak kenal siang dan malam, dan cahaya ini tembus ke kolbu kita apa Bu? Inilah Al-Quran. Jadi ingat Bu, banyak sekali fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Tadi sebagai bimbingan yang lurus, sebagai alat komunikasi dengan Allah, untuk mengobati kita supaya hidup kita tidak takut, tidak khawatir, tidak sedih, dan yang lainnya. Masih banyak. Nah pertanyaannya Bu, walaupun Allah sudah banyak menjanjikan dengan ayat-ayat Al-Quran, apakah semua manusia yakin dan mau dibimbing Allah?
Walaupun tadi Quran diulang-ulang, ada basairu linnas. Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Bahkan ayat yang dipakai, ya ayuhan nas diulang-ulang di Quran. Hai manusia, dipanggil oleh Allah. Apakah semua manusia yang diciptakan Allah mau menerima Quran, mau menjadikan Quran sebagai pedoman dan petunjuk? Nah ini Bu, makanya hati-hati nih Bu. Tidak semua manusia mau yakin dengan Quran. Silakan dibaca ayatnya, surat 35 Bu, ayat 32. Surat 35 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Kemudian kitab itu diwariskan kami kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Apa Bu kata Allah? Kemudian kitab ini kami wariskan kepada manusia. Ada yang dipilih di antara hamba-hamba kami. Siapa Bu? Para nabi, orang soleh, orang beriman dan takwa. Itu yang dipilih Bu. Lalu di antara mereka ternyata ada yang menjolimi diri. Bu, siapa yang menjolimi diri Bu? Orang kafir, orang munafik, orang fasik. Ya, Bu, coba. Nah, ada yang pertengahan, sama jatuhnya orang munafik Bu, orang beriman juga, kafir juga. Ya, nah ada juga Bu, dia belum tahu ayat, tapi dia sudah berbuat baik. Nanti Allah sempurnakan kebaikan dengan ayat-ayat kami. Yang demikian itu adalah karunia yang besar dari Allah. Jadi ada orang, mungkin pengalaman Ibu, dulu saya merasa belajar agama itu gak penting, karena hidupnya sibuk. Ya kan, apalagi Bapak Ibu pernah mendampingi Bapak kemana-kemana. Ya, begitu perjalanan waktu disadarkan. Banyak-banyak Bu, ya banyak perjalanan. Ada saya ketemu pengusaha dulu konglomerat, bangkrut. Sekarang hidupnya bukan cari uang, dia mencari ridho, melepas semua kemelekatan, hidupnya selalu ya dengan agama. Ya, ada juga dulu pejabat, ya dulu dia sibuknya luar biasa, ketemu titik dia udah nggak mau meninggalkan semua Bu, yang ada hanya ingin fokus dalam ketaatan kepada Allah. Kan itu macam-macam. Ada juga kebalikannya. Dulu dia orang biasa, begitu jadi anggota dewan lupa diri Bu, menjolimi diri dia. Kan banyak begitu. Ya, bahkan tidak hanya itu. Dulu dia dari pesantren, Bu, ya hidup di ormas. Begitu dia jadi akan pejabat, kena KPK. Kan jolim juga itu. Ya, ini. Ya, mau pilih yang mana tentu itu hak kita masing-masing. Jadi kata Allah, kitab ini kami wariskan. Ada yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara hamba kami ada yang jolim, menganiaya diri. Di antara kami ada yang munafik, ada juga yang berbuat kebaikan. Nah, tentunya yang mana nih Bu? Mari kita cek ya pernyataan Allah di dalam ayat Al-Quran. Ya, sikap manusia terhadap Quran itu. Pertama, Bu, tadi kalau Ibu baca Qurannya begitu agung gak? Begitu mulia Al-Quran. Iya. Bahkan ayatnya pun inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Quran, kami yang memeliharanya. Tapi ternyata ini Bu, ada orang belajar apa terhadapnya Bu, tidak mau memperhatikan Quran. Jadi Quran itu menganggap bacaan biasa. Ya, tidak penting. Ya, begitu belajar Quran ngapain? Kita masang aja lah begitu-begitu aja, ceritanya diulang-ulang. Ya, jadi dia menganggap Bu, apa? Quran itu tidak penting. Ayatnya ini coba Bu.
Surat 47 ayat 24. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Kenapa Bu ayatnya pertanyaan Bu? Maka apakah mereka tidak menghayati Al-Quran atau hati mereka terkunci? Kenapa nanya begitu Bu? Berarti seumur hidupnya Bu, dia memandang Quran apa Bu? Sesuatu yang tidak bernilai apa Bu? Menganggap buku bacaan biasa apa? Sehingga tidak penting bagi dia Bu. Sehingga pertanyaan Allah seperti itu, apakah mereka tidak menghayati Quran atau hati kamu yang terkunci? Nah, waspada nih Bu. Jadi ternyata kalau hati kita tidak pernah dikasih vitamin ayat, ya, ibu tidak meyakini ayat Al-Quran, Bu, tidak tahu firman Allah, ternyata yang rusak apa Bu? Hati. Ya, jadi kalau obatnya hati, salah satunya apa Bu? Inilah alhamdulillah Ibu. Ya, istiqomah belajar Quran dari ustaz-ustaz tambah kiai, Bu, ulama, ya. Karena kata Allah, kalau kamu tidak memperhatikan Quran, maka dampaknya apa Bu? Hati kita terkunci. Surat 30 ayat 59 coba. Di sini garis tulis Pak. Surat 30 ayat 59. Dibaca di Qur'annya juga silakan aja. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau mengetahuinya. Apa Bu? Demikianlah Allah mengunci hati. Bu, Allah mengunci hati siapa Bu? Orang-orang yang mana Bu? Tidak mau apa Bu? Memperhatikan, tidak mau menghayati. Jadi berarti kalau hati kita ingin dibuka Allah, Bu, yuk kita istiqomah belajar Al-Quran. Karena ada orang tidak pernah memperhatikan Quran, tidak tahu isinya Quran apa, Bu. Ketika dikasih Al-Quran pun, Bu, tidak tahu dalamannya. Kira-kira sesuatu barang yang berharga nggak? Enggak, Bu. Sehingga ketika orang itu dikasih hadiah Quran karena isinya nggak tahu, Bu, hanya pajangan aja nggak Bu? Nah, apa akhirnya Bu? Menganggap remeh, Bu. Ya, surat 56 ayat 75 sampai ini Bu. 82 sampai 81. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Bu, yang sumpah siapa ini Bu? Allah. Aku bersumpah dengan sumpah yang besar. Kalau kamu tahu apa isi sumpahnya Bu? Lanjut silakan terus. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Apa Bu? Allah bilang apa Bu? Quran yang ibu baca, Quran yang ibu pegang, Quran yang ibu pelajari apa Bu? Bacaan yang sangat mulia sebagai bimbingan Allah, menunjuki ke jalan yang lurus. Tadi tambah lagi Bu, sebagai sarana komunikasi kita dengan Allah. Barang siapa mengikuti petunjuk Allah, hidupnya tidak akan celaka. Kan itu kata Allah. Ya, terus Dalam kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini Al-Quran? apa Bu? Berarti ada orang menganggap apa kepada Quran Bu? Kalau remeh itu apa Bu? Ah, lu
Bu, kan sebelah mata. Ya. Jadi kan pengertian remeh itu contoh yang kita aja tuh. Saya menganggap remeh sama ibu. Saya melihat ibu sebelah mata, nggak penting. Ketika ibu nelfon saya karena saya nggak penting, apa ya? Kan begitu. Ya kan? Nah, sikap itu bisa dirasakan oleh kita. Bisa. Ya, tinggal kita kembali ke Quran. Bu, kalau ngeremehin orang, apalagi juga orang marah sama kita. Kalau ibu ngeremehin tetangga juga cuek sama ibu. Ya, ngeremehin teman akan menjauh. Tapi kalau ibu ngeremehin Quran gimana? Ya terserah ibu, kata Allah. Emangnya saya butuhkan itu? Ya, nah ingat ada orang tidak mau memperhatikan Quran, buahnya dia anggap remeh. Karena Bu, dia sudah tidak penting terhadap Quran dan anggap remeh. Kira-kira ketika belajar Quran dipaksa pun mau nggak? Nah, ketika dipaksa mau nggak? Sehingga apa Bu? Ini menganggap acuh. Ya, karena dia sudah ya seperti kita Bu. Kalau seandainya Quran itu menjelma hari ini menjadi manusia dan ibu anggap dia remeh, ada di depan dia, Bu, kita ini ada di depan orang itu. Kira-kira orang itu kita muliakan nggak? Enggak. Ibu acuh aja. Cuek, ngapain? Ya, ini surat 25 maaf. Surat 25 ayat 29 dan 30. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadamu. Dan setan memang pengkhianat manusia. Apa Bu? Setan pengkhianat manusia. Terus? Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Diabaikan apa Bu? Tidak. Kan tadi ibu ada peringatan, ya, tsunami, Bu, hati-hati gempa. Ibu lupa aja ke peringatan Bu, ya kan? Ibu bawa mobil, udah jelas ada rambu-rambunya. Ibu abaikan ke rambu-rambu apa Bu? Kan berarti nggak penting, cuek, diacuhkan, ya. Jadi berarti ada manusia memandang Quran apa Bu? Sesuatu barang yang tidak berguna nggak? Jadi itu kata Allah, ya. Jadi kata Allah, Bu, tadi apa? Ya, tidak pernah memperhatikan Quran, akhirnya menganggap remeh karena nggak tahu isinya. Karena dia tidak tahu isinya juga, Bu, dia tidak penting, akhirnya acuh atau cuek atau abai. Ya, kita memohon kepada Allah, semoga sifat itu tidak ada di dalam diri kita. Karena sudah cuek, Bu, ya, tidak penting. Dalam kehidupan kita butuh ilmu. Mungkin nggak ibu berani ketika karena sudah tidak yakin dengan Quran sudah Bu, ya, menganggap remeh Al-Quran. Mungkin nggak berpikir ibu Quran itu dijadikan landasan? Nggak mungkin Bu. Membantah tanpa ilmu. Ini Bu, ya. Ketika ibu pasti referensi ibu, sumber ibu, pendapat ibu bukan lagi Quran. Karena Quran itu nggak penting. Oh, saya lebih senang pendapat anu. Dan itulah kebanggaan dia. Surat 22 ayat 8. Surat 22 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada yang bergantangan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa orang yang memberikan penerangan. Apa Bu? Karena ada orang menganggap remeh
hukumnya dari Quran? Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang bercahaya. Berarti Quran penting dalam hidupnya? Udah nggak penting, ya? Udah, Bu. Nah itu kata Allah, walaupun kata Allah tadi ada wasoirul linas, Quran pedoman manusia, bagi dia memang tidak penting. Ada lagi nih Bu, ya, sikap manusia terhadap Quran, Bu, menganggap dongengan orang-orang terdahulu. Ngapain lu belajar Quran, kan cerita masa lalu lagi, itu sudah tidak sesuai dengan zaman hari ini, tidak layak lagi, sehingga berpikir Quran itu apa? Berlakunya zaman dulu, zaman Nabi, zaman para dulu, sekarang udah nggak penting. Kan sekarang zaman milenial, zaman teknologi. Nah ini di Quran dijelaskan. Surat 74 ayat 23 sampai 25. Surat 74 ayat 23 sampai 25. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Ya terus. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Apa Bu? Quran itu sebagai apa Bu? Sihir dari orang yang terdahulu. Apalagi Bu? Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Nah jadi apa Bu? Menganggap Quran itu apa Bu? Coba Bu. Walaupun Nabi dibujuk untuk menulis Quran, Bu, Nabi dirayu, Bu, untuk ngarang Quran. Walaupun Nabi nolak, Bu, tadi aku tidaklah hanyalah sebagai Rasulullah, aku mengikuti wahyu, ya. Bahkan Nabi disebut umi, tidak kenal baca tulis. Tapi dalam ayatnya tetap ada yang mengatakan Quran itu karangan Nabi Muhammad, kan tidak tahu. Sehingga Quran itu hanyalah perkataan manusia, apalagi orangnya gila, kan Bu? Nabi disebut orang gila lo dengar. Nah ini di Quran, ya. Jadi menganggap sihir, karena menganggap sihir, menganggap dongengan orang terdahulu, Bu. Jadi hal yang dimunculkan apa Bu? Sesuatu, ya, namanya dongeng mendasar nggak? Kan halu, ya. Surat 8 ayat 31, ulangi lagi itu. Surat 8 ayat 31. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki niscaya kami tidak membacakan, kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng para orang-orang terdahulu. Apa Bu? Quran disebut apa Bu? Hanyalah dongengan orang terdahulu. Berarti ketika cerita Ibrahim, Ismail, perjuangan Nabi Muhammad, Bu, Fir'aun dan Qarun, itu apa Bu? Dongeng. Berarti apa Bu? Dia tidak meyakini kejadian manusia yang zaman dahulu, Bu. Kan dongeng, ilusi. Ya, ini Bu. Kenapa di Quran dijelaskan sampai diulang-ulang Bu? Karena apabila ayat-ayat kami dibacakan
ayat berikutnya apa lagi? Ancamannya gitu. Kalau ibu menganggap dongeng. Ayat berikutnya 17. Sungguh kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Nah, tidak apa-apa kata Allah. Kalau kita menganggap Quran ini sebagai dongeng orang terdahulu, ditandai Allah mana tidak ada? Hati-hati Bu. Ya, apalagi Bu, kalau menganggap ibu ini hanya dongengan ini Quran, cerita masa lalu, apa Bu? Kata Allah akan kami tutup hatinya. Ya, bahkan Bu, mereka tidak akan diberikan ilmu untuk keyakinan pada negeri akhirat. Surat 17 ayat 45 dan 46 sampai 47. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Apa Bu? Jadi ketika pengajian Nabi Muhammad zaman dulu, apakah sahabatnya saat itu kumpul baik semua Bu? Ada orang datang pengajian juga Bu, tadi bisik-bisik supaya merusak pengajian kan? Kata Allah. Dan apabila kamu membaca ayat Al-Quran, niscaya kami adakan di antara mereka apa Bu? Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga, agar mereka tidak dapat memahaminya. Kenapa Bu? Bukan katanya ditutup telinganya ditutup, bukan. Karena hatinya menganggap remeh, hatinya acuh, tidak yakin dengan Al-Quran dan menganggap ini Quran sihir, sehingga ngomong sama temannya apa Bu? Kamu orang tukang sihir, lo dengerin kan itu ya. Jadi apa Bu? Nabi jago hipnotis, tukang mempengaruhi orang. Nah ini apa? Merendahkan Nabi Muhammad ya zaman dulu. Kalau sekarang Nabi itu sudah wafat apa Bu? Quran. Ya, jadinya kata Allah, ada orang menganggap Quran ini bukan petunjuk dalam kehidupannya, tapi cerita orang terdahulu. Cerita pun fiksi, itulah disebut dongeng. Ada lagi nih Bu, ya, sikap manusia terhadap Quran sombong, karena dia merasa lebih pintar. Ya, bisa jadi ini kalangan ilmuwan. Ya, hidupnya banyak menghasilkan ide, pemikiran, sehingga ketika dia Bu melihat Quran itu sesuatu yang wajib dikoreksi. Surat 22 ayat 66 dan 67. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh manusia itu sangat kufur nikmat. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat. Surat apa? Surat 23 bukan? 23. Surat 23 ayat 66 dan 67. 23 atau 22. Sesungguhnya ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tapi kamu selalu berpaling ke belakang. Apa Bu? Berpaling ke belakang itu Bu? Nolak apa? Ya. Jadi ketika dibaca ayat, bukan hatinya terbuka tapi nutup, nggak mau Quran ada di hati kita.
Terus dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari. nah ketika diskusi, Bu, ketika dialog ataupun kita kumpul-kumpul, ketika Ibu menyampaikan ayat Al-Quran, Bu, kok kemana? Ya kan? Kok jadi ketika Ibu berdiskusi landasannya Quran, orang asing nggak, Bu? Nah, ini kata Allah ada yang semacam itu. Dia tidak suka kita ini selalu berdasarkan kepada Al-Quran. Ya, ini banyak sekali. Bahkan surat 7 ayat 35, padahal kata Allah ini harapan. Tapi manusia selalu menyombongkan diri, merasa lebih pintar, tidak butuh dengan petunjuk Allah, tidak butuh dengan Al-Quran. Jadi ayat ini sekali lagi kenapa saya sampaikan, ya minimal bisa, Bu, membuka hati kita, ya penyakit-penyakit hati yang nempel di hati kita. Begitu kita tahu, kita mohon ampun kepada Allah agar penyakit tadi, anggap remeh, acuh, cuek, dongeng orang terdahulu, Bu, terus kita ada kesombongan diri, merasa lebih dari Quran, maka kita yang rugi. Surat 7 ayat 35 dan 36. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Hari ini kita sedang menceritakan ayat Quran, Bapak. Mari buka dada kita, Bu, sesuai doa yang kita panjatkan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika Ibu sudah membuka hati, apa, Bu? Barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan. Jadi Ibu baca Quran untuk apa, Bu? Bukan untuk mengkritisi, tapi ingin hidup saya dibimbing Allah, ingin memperbaiki diri. Masa lalu saya bergelimang dengan dosa, ada sifat sombong yang tersimpan, ada sifat angkuh, ada sifat kikir, serakah yang ada di dalam diri saya, maka harus saya perbaiki. Apa, Bu? Kalau Ibu saya niat memperbaiki diri, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi Allah akan memberikan ampunan nggak kepada kita, Pak? Nah, lanjut silakan. Terus 36-nya. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Apa, Bu? Kalau kita belajar Quran tapi sombong, menyombongkan diri dengan Quran itu bukan Ibu, Bu, cuek dengan Quran, pengertiannya itu ada sikap di hati kita, ya, merasa ini hanya bacaan biasa, bukan bacaan hati. Apa, bukan sombong. Maka apa, Bu? Baca Quran tapi diancam oleh Allah. Apa, Bu? Khalidina fiha abada. Ya ini, Bu. Ya. Ada lagi nih, Bu. Ya, sikap manusia belajar Quran, Bu. Ini nih. Dia melarang orang lain belajar Quran, Bu. Dia sendiri enggak. Ya. Jadi orang lain dilarang belajar Quran, dia enggak mau mempelajari. Kita dijauhkan, ya, dari Al-Quran. Surat 6 ayat 25 26. Surat 6 ayat 25 dan 26. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu, Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak
Quran aja, ya gitu-gitu aja dari dulu juga. Tapi dia sendiri nggak belajar. Dan ini unik Bu. Coba, apakah setiap orang zaman dulu ketika Nabi membacakan ayat Al-Quran itu dapat hidayah di sekitar yang dekat dengan Nabi? Kan enggak Bu. Coba baca ini. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Berarti ke Nabi dulu lah. Padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya, dan jikapun mereka melihat tanda kebesaran kami, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, Bu, nah berarti orang kafirnya, Bu, ikut nimbrung pengajian nggak? Orang-orang kafir itu berkata, apa Bu? Setelah bubar pengajian, Al-Quran itu hanyalah dongengan orang terdahulu. Terus apa lagi Bu? Ini masih ada Bu. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Ngapain sih? Lu belajar Quran jadi ustazah juga? Kagak. Ya kan? Sok suci lu. Kan menghambat orang lain untuk dekat sama Allah. Iya. Jadi dengan ucapannya Bu, bukan menyemangati, ya kan? Tapi dia menghambat. Ini Bu, apa kata Allah? Ya, mereka melarang orang lain Bu mendengarkan Quran, dan dia sendiri pun jauh dari Quran. Ya, apa kata Allah Bu? Mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri. Kira-kira menurut Ibu, sifat-sifat ini masih ada di zaman sekarang? Masih. Jangan lihat di sini. Quran itu cerita manusia di muka bumi. Masih banyak orang menganggap Quran itu dongengan, Bu, remeh, sehingga sikapnya acuh dan dia tidak penting untuk menghayati, kan itu. Karena niat awalnya Bu, walaupun dia tahu Quran seperti itu, mau nggak Quran dijadikan pedoman? Nggak mungkin. Ya, makanya kata Allah, karena mereka punya sifat sombong, menganggap Al-Quran itu sihir, dongeng orang belaka, mereka pasti apa? Tidak mau ngamalin itu. Surat 2 ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Apa Bu? Ngomong apa Bu? Kami mendengarkan tetapi jadi apa Bu? Hanya ngaji kuping nggak Bu? Kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati. Sami'na wa asoina. Itu Bani Israel. Terus? Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung, anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Nah, jadi apa kata Allah Bu? Ini cerita kaum Bani Israel ketika hidup di zaman Nabi Musa. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkut bukit Tursina di atasmu seraya berfirman, apa Bu? Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Allah mau berfirman kepada Bani Israel, kepada kita juga sama Bu. Ya, apa Bu? Mereka menjawab, kami mendengarkan. Jadi telinganya Bu, budek atau normal? Normal. Tapi karena di hatinya rusak, hatinya terkunci, apa? Kami mendengarkan tetapi tidak mentaati. Ya, berarti apa Bu? Ngajinya ombrol doang. Bisa nggak kepada ustaz? Bisa. Nyuruh orang lain sedekah, nyuruh orang lain sholat, puasa, dia ninggalin. Bisa nggak Bu? Bisa. Ya, makanya jangan sampai kita ngaji, apa Bu? Ini belajar kemanapun Ibu, berguru kemanapun,
ya, yang ujung-ujungnya sami'na wa asoina. Kami dengar, kami ingkar. Ya, kami dengar, tapi kami enggak mau patuh. Berarti apa? Memunculkan sikap belajar agama hanya ilmu pengetahuan belaka, bukan ilmu akhlak, bukan ilmu kehidupan, bukan ilmu jati diri. Ini Bu. Diulangi lagi. Surat 4 ayat 46. Ini Bu, karakter Yahudi. Bisa juga kepada kita. Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Apa Bu? Ngomong apa Bu? Orang Yahudi. Kami mendengar tetapi tidak mau turun, tidak mau diatur, ingin ngatur sendiri. Bu, berarti di dalam dirinya ada sifat kesombongan nggak? Kami mendengar tetapi kami tidak mau patuh. Gimana, terserah saya, kan itu. Terus? Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Nah, apa Bu? Dengarlah, engkau Muhammad bukan siapa-siapa. Nah, sifat kesombongan Yahudi hari ini turun-temurun tuh. Terus? Dan mereka mengatakan, ra'ina, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Apa Bu? Maunya Allah kita belajar Quran, Bu? Gimana Bu? Bukan sami'na wa asoina, gitu nggak Bu? Bukan kami dengar tetapi kami tidak mau menuruti. Tetapi apa Bu? Coba kata Allah kalau mereka, kami dengar dan kami patuh. Dengarkanlah dan perhatikanlah. Berarti sungguh-sungguh nggak Bu? Ya, tentu itu lebih baik bagimu. Ya, tetapi mereka kebanyakannya pasif. Ya, mudah-mudahan sekali lagi sifat ini tidak ada di dalam diri kita Bu. Tadi menganggap enteng, menganggap remeh, cuek dengan Quran, sombong, menganggap tidak penting Bu. Itu Quran sendiri yang cerita. Ya, ini. Ya, jadi itulah kata Allah tadi, kemudian kitab ini kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Tetapi di antara manusia ada yang menjolimi diri sendiri. Siapa Bu? Tadi yang tadi. Ya, tahu ilmu tapi tidak dikerjakan. Tahu perintah Allah tapi dicuekin. Bu, tahu butuh amal soleh tapi dia lebih senang maksiat. Ya, jadi yang dilihat bukan masalah rajin-rajinnya, pengamalan setelah kita belajar Quran itu dilihat Allah juga nggak? Kan itu kata Allah. Jadi ayat-ayat ini adalah gambaran kehidupan manusia sepanjang zaman, tidak hanya di zaman Nabi. Ya, di zaman sekarang pun masih ada pemikiran seperti itu. Dan tentunya bagi kita nih Bu, kita nggak bisa memaksa orang lain seperti kita. Ketika ibu belajar Quran, dasarnya apa? Dasar ibu apa? Harus yakin, harus ada kemauan di dalam diri. Kita butuh bimbingan Allah. Kita ingin hidup ini bahagia sesuai kehendak Allah. Maka itulah sikap manusia terhadap Al-Quran yang diridhoi ini Bu. Ya, kita mohon semoga seperti ini. Manusia ada yang meyakini, mempelajari, melaksanakan dan mensiarkan Al-Quran. Jadi ketika ibu belajar Quran pada hari ini ayatnya Bu. Surat 5 ayat 83. Dan apabila mereka membenarkan apa Al-Quran diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka menunjukkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Apa Bu? Ketika ibu belajar Quran harus seperti ayat ini nggak Bu? Surat 5 ayat 83.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata. Berarti belajarnya, Bu, apakah hanya pakai akal atau pakai hati? Berarti kesadaran hati ini harus tinggi, kan? Iya. Ketika mereka mendengarkan Quran, Bu, ketika belajar Quran mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab mereka sendiri. Dan mereka berkata apa, Bu? Doanya apa, Bu? Rabbana amanna, ya Allah kami telah beriman. Faktubna, apa, Bu? Dan tulislah kamu, catatlah kami ma'asyahidin, orang-orang yang membenarkan Al-Quran dan membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Itu, Bu. Ya, jadi kata Allah ketika belajar Quran maka dasarnya iman bahwa Muhammad itu benar-benar Rasulullah, utusan Allah untuk umat manusia sepanjang zaman. Maka itulah Muhammad itu, Bu, sebagai karunia terbesar dan nikmat Allah untuk kita. Dan kata Allah, kalau seandainya tidak diturunkan Rasul kepadamu, maka budaya jahiliyah, Bu, itu masih turun-temurun kepada kehidupan kita sampai saat ini pun terus. Kalau tidak di Quran tambah sesat kita. Jadi inilah, mari kita sikapi Al-Quran dasarnya yakin. Kita mau mempelajarinya, bahkan kita mensiarkannya. Ini, ya. Maka itulah ketika ibu belajar Quran dalam rangka apa? Ingin menambah keimanan. Surat 8 ayat 2. Surat 8 ayat 2. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ternyata penambah kuat iman apa begini? Ayat-ayat Allah apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila orang-orang beriman itu disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah kuatlah imannya. Jadi ternyata keimanan itu sangat ditentukan oleh ayat yang kita pelajari, kan? Kan contohnya di sini ada ayat nih. Rasanya apa nih? Kalau belum ada rasa, Bu, tawar. Supaya ini, Bu, kalau ingin dikasih manis, Bu, kira-kira dari siapa? Kalau hanya Ibu kasih ini, Bu, di dalam botol ini 3 butir gula, 4 butir gula, manis kan? Enggak, Bu. Tapi ada kadar gulanya enggak, Bu? Ada. Berapa, Bu? Sedikit. Supaya terasa manis, ini air dikasih gulanya berapa? 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, Bu, ya otomatis. Begitu kadar gulanya banyak, rasa manisnya juga terasa. Begitu pula kata Allah, ketika Ibu memilih iman, hanya, Bu, sekedar memilih, tapi tidak, Bu, dibina dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, tidak dibimbing dengan ayat-ayat Al-Quran, maka iman yang kita miliki hari ini hanya sebatas pengakuan belakangan. Itu kata Allah. Padahal iman itu luas. Datang ujian, harus sabar. Ngaku iman, harus melalui ujian, sehingga harus tawakal. Kan itu buahnya iman. Nah, begitu pula iman itu di ayat ini sangat ketergantungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi apabila, Bu, belajar Quran, mereka mencucurkan air mata dan yakin bahwa Quran itu benar wahyu Allah. Yakin bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ya, dan begitu pula kata Allah, Bu, tidak hanya yakin ya dari ilmu yang dia pelajari dari Quran,
menggerakkan anggota badannya. Yang ada apa, Bu? Ya, mereka tawadhu. Surat 32 ayat 15 dan 16. Surat 32 ayat 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka mengukur sujud. Mereka menyungkur Sujud. terus Dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. terus Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. apa, Bu? Menginfakkan. Sesungguhnya orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, apabila diberi peringatan ayat kami, mereka menyungkur sujud. Apa maksudnya, Bu? Apa gelar sajadah, Bu? Melepas kesombongannya, melepas, Bu, atribut sosialnya, melepas semua apa yang dia miliki dengan keberkatannya. Yang ada hanya hamba Allah. Dia tidak bangga lagi dengan hartanya, dengan jabatannya, Bu, dengan popularitasnya, sehingga mereka tidak sombong. Jadi kesadarannya tinggi, ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Apa maksudnya, Bu? Mereka sengaja bangun malam. Untuk apa, Bu? Bukan ingin kaya raya, bukan ingin ada maksud ini bukan. Seraya ingin butuh bimbingan Allah. Ya, dan mereka ketika punya harta, Bu, tidak pikir. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Inilah yang dilakukan oleh siapa, Bu? Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak hanya sekedar, Bu, mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Nabi Muhammad tidak hanya sekedar, Bu, memberitahu ilmu yang dia dapatkan, tapi Nabi Muhammad pun sebelum menyampaikan ilmunya, dia mempraktekkan terlebih dahulu. Surat 2 Al-Baqarah 285. Ini, Bu, makanya kalimatnya Muhammad itu begitu belajar Quran, dia beriman kepada, Bu, apa? Kepada Al-Quran terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Jadi Rasul Muhammad beriman kepada apa dulu, Bu? Jadi Quran itu benar-benar jadi patokan Nabi dulu nggak, Bu? Kan ini ayat sering kita baca, Bu, di penghujung surat Al-Baqarah, ya kan, Bu? Ya, Rasul Muhammad. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ngomong apa, Bu? Hasil dari pembelajaran kita apa, Bu? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, ya Allah, kami patuh. Terus kami taat, mau mengamalkan, mau mensiarkan. Bu, terus Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. jadi buahnya ilmu Quran apa, Bu? Patuh. Gitu nggak, Bu? Ini kata Allah. Bukan hafalannya, Bu, sekian juz, bukan ibu perlombaan MTQ dapat juara 1, itu silakan aja. Tapi itu bukan ukuran Allah. Tapi ukuran Allah apa, Bu? Sami'na wa ata'na. Itu yang iman. Dia dengar ayatku, dia patuh kepada Rasulku, begitu dia tahu ilmunya, yang ada hanya patuh. Ya, selalu dikedepankannya adalah sami'na wa ata'na. Itulah orang mukmin yang sebenarnya, Bu. Ya, jadi kalau kita masih memperdebatkan ayat, belum sampai kepada pengamalan, berarti ilmu kita masih di kepala, masih di mulut. Maunya Allah masuk ke hati,
menggerakkan anggota badan kita untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Diulangi lagi nih. Surat 24 ayat 51 dan 52. Surat 24 ayat 51 52. Ini. Jadi yang dilihat Allah ketaatannya, buahnya ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Nah, jadi Bu, kalau orang mukmin belajar agama apa, Bu? Kami dengar dan kami Taat. Terus? Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan mereka itulah orang yang beruntung. Terus? Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, jadi Bu, kita memohon kepada Allah senantiasa. Jadi mudah-mudahan kita semua ya, jadi ingat Allah mengingatkan kepada kita bahwa apa, Bu? Ya, jadi ingat Allah mengingatkan kepada kita bahwa harus apa, Bu? Sami'na wa ata'na. Ya, itulah bukan iman, Bu. Apa hanya sami'na wa ata'nanya di mulut, Bu? Apa dorongannya iman di dalam diri kita, Bu? Ini, Bu, dorongan ini, Bu. Ya, semoga kita di hati kita ada ayat ini, Bu, 49 ayat 15. Surat 49 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Kalau tidak ragu apa, Bu? Yakin. Berarti selama di dalam diri Ibu ada keraguan, itu masih iman kita masih, Bu, ada kotorannya nggak, Bu? Ada. Berarti keyakinan itu harus, Bu, benar-benar mulus nggak, Bu? Karena kalimatnya sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka tidak ragu. Jadi kalau apa benar sih? Apa ya sih? Jadi kita masih mempertanyakan, Bu, tentang ya keraguan diri kita. Berarti iman kita masih dipertanyakan, Bu. Nah itu. Terus kedua apa lagi, Bu? Buktinya iman sudah ada di dalam diri. Apa lagi? Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Apa, Bu? Ya, kita memohon di dalam diri Ibu, di dalam diri saya, di dalam diri Bapak sudah tidak ada lagi apa, Bu? Keraguan. Dan ketika Ibu berkorban pun apa, Bu? Ya sungguh-sungguh, baik dengan hartanya, jiwanya, waktunya, Bu, apa yang Ibu lakukan ini semata-mata mengharapkan apa, Bu? Ridho Allah. Jadi itulah ya intinya secara globalnya di Quran ada dua manusia, Bu. Ya, ada orang belajar Quran tapi tidak dapat hidayah, tidak dapat anugerah dari Allah. Karena ujung ayatnya dia sami'na wa asoina. Nah, yang kita inginkan, Bu, seperti Nabi Muhammad, amantu billah, Bu, Rasul telah beriman kepada Al-Quran, kepada, Bu, nabi-nabi, malaikat, hari akhirat, dan dia berkata sami'na wa ata'na. Jadi hasil manusia dalam menerima Quran itu, ya, ini, Bu. Ya, pertama ada, Bu, orang kafir. Ya. Jadi orang kafir tahu, Bu, Al-Quran. Tahu, tapi kata Allah mereka nolak. Ya. Sumum bukmun umyum pau layar itu. Mau dinasehatin, mau dibujuk, mau dirayu, Bu. Kira-kira karena hatinya sudah tertutup, mau nggak? Nggak mau.
Ini. Kedua, golongan orang beriman. Ya, ini makanya tadi kata Allah, kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Ya, salah satunya orang yang beriman. Ya, dan tadi tidak hanya orang beriman, mereka orang berbuat kebaikan. Itu adalah orang yang bertakwa. Ya, ini. Tapi ada yang menjolimi diri, jatuhnya di orang kafir. Orang kafir itu sama dengan orang munafik, sama dengan orang fasik, sama. Cuma orang kafir jelas identitasnya. Yang paling bahaya orang fasik dan munafik. Bisa dekat dengan kita nggak? Bisa di kalangan orang beriman juga nggak secara status sosial? Bisa. Ya, jadi ingat inilah ya kata Allah tadi. Ya, di surat 35 ayat 32, kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Itulah orang beriman dan bertakwa. Ada juga yang menjolimi diri mereka sendiri. Dan tentu yang kita harapkan, kita disebut oleh Allah orang beriman dan bertakwa. Apalagi ibu tidak hanya orang yang takwa, tapi orang yang orang beriman dan orang imamnya takwa. Sesuai doa yang kita bacakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita ingin belajar Quran itu benar-benar jadi imam kita dan kita mengamalkannya dan kita punya pengikut. Tidak jauh-jauh itu keluarga kita. Suami, istri, anak sama-sama takwa di hadapan Allah dan ibu membawa bendera ilahiyah hamba-hamba yang bertakwa. Selanjutnya kata Allah dengan ayat yang kita baca, Allah bisa memaksakan kepada ibu untuk orang beriman enggak? Enggak, Bu. Ya. Ustaz Kiai apa lagi kata Allah? Selanjutnya silahkan. Ya. Surat 4 ayat 170. Surat 4 ayat 170. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Jika ibu kafir ke Quran, nganggap remeh, nganggap acuh, sombong, Quran itu hanya dongengan belaka, Allah kecewa nggak? Tidak merugikan Allah sedikit pun. Terus? Karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi sakit hati nggak Bu Allah gara-gara ibu menganggap Quran ini remeh? Enggak, Bu. Kecewa kan Nabi Muhammad, Bu? Bahwa wahyu yang disampaikan kepada kita ini ibu acuh? Enggak. Ya, yang ada hanya kasih sayang Allah. Kenapa? Yang menentukan selamat dan celakanya bukan Allah lagi, kamu sendiri. Qurannya sudah turun, nabinya sudah mencontohkan, Qurannya masih dijaga Allah sampai akhirul zaman. Mau diamalkan ini untuk kamu, begitu pula kamu ingkari, yang rugi kamu sendiri. Jadi Quran itu sebenarnya apa? Kita. Jadi Quran itu siapa? Saya. Terserah si saya ini mau dipakai jalur ridho atau murka. Satu ayat terakhir, surah 10 ayat 108. Surah 10 ayat 108.
Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Kalimatnya luar biasa nggak, Bu? Allah suruh mengikrarkan, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Bu. Katakan Muhammad, kebenaran Al-Quran itu telah datang kepadamu. Sampaikan Muhammad ajaran itu kepada mereka. Barang siapa mereka mengikuti Quran, maka Quran untuk siapa kata Allah? Untuk dirinya sendiri. Ketika mereka menganggap tidak penting Quran, menganggap Quran hanya dongengan, menganggap Quran itu bacaan sihir, Bu, ya, Quran itu hanya ya bacaan biasa, karangan manusia. Yang rugi siapa? Nah, berarti bolak-balik hidup ini terserah siapa? Jadi kenapa Allah turunin Quran? Yang ada hanya Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Allah supaya manusia, tadi kata Allah, barang siapa mengikuti ayat-ayatku, hidupnya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dengan kitab itulah Allah membimbing manusia ke jalan keselamatan dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan seizinnya. Jadi mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan ayat yang kita baca tadi, Allah dengan gamblang menilai sikap kita masing-masing. Tentu Allah lebih tahu apa yang ada di hati kita. Apakah sudah ada tertanam iman, Bu? Apakah dengan kita tahu ilmu ayat ingin sami'na wa ta'na atau sami'na wa asoina? Yang tahu hanya diri kita masing-masing. Sampai di sini, Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian singkat ini menyemangati kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bu. Pak, bentar mau nanya. Silakan. Kalau ini Al-Quran itu kan diturunkan dalam bahasa Arab. Betul. Kayak dari surat 12 ayat. Betul. Ya. Bagaimana saya menanggapi bila ada pertanyaan, saya kan suruh baca terjemahan. Ya. Dia bilang saya nggak pernah Bu ya, karena buat saya bahasa Arab itu jika saya membaca Arab itu hati saya, jiwa saya tenang. Iya. Bagaimana saya menanggapi pernyataan seperti itu? Ya betul. Kan membaca aja sudah mendapatkan ketenangan. Iya kan? Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila baca Al-Qur'an dengarkanlah. Ketika ibu membaca, ibu mendapat ketenangan. Itu betul nggak? Betul. Tapi perintah Allah tidak hanya untuk membaca. Harus ada ayat yang lain nggak, Bu? Tadi ibu baca surat 12 1 dan 2. Apa, Bu? Inna anzalna 'alaika apa? Bahwa kata Allah kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Itu nggak, Bu? Kan kita hanya terjebak dengan Quran itu bacaan. Padahal kata Allah, Quran itu maunya Allah, Bu. Bukan hanya dibaca, gitu nggak, Bu? Tapi untuk dimengerti, untuk dipahami, bahkan harus diamalkan. Nah ini, Bu. Jadi ibu ajak dulu pikir, betul, tidak salah. Saya cukup membaca dapat ketenangan. Tapi kalau ada perintah Allah yang lain, Bu, ya, kan ini kata Allah, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang nyata dari Allah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu apa ini? Memahami atau menghatapkannya? Memahami atau membacanya? Kalau memahami berarti kita ajak dia untuk tahu isinya ayat kan? Nah, karena kita tidak menguasai bahasa Arab, maka kan ayat yang lain pun boleh, apa, Bu? Dengan bahasa yang kamu kuasai. Itu nggak, Bu? 44 ayat 58 itu kan. Jadi ini kan materi kita yang lalu bahwa kata Allah kalau kamu tidak menguasai bahasa Arab karena Quran untuk seluruh manusia, maka Allah memberi keringanan kepada kita, apa? Fa innama yasarnahu
bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu supaya mendapat pelajaran. Ya, jadi memang masih banyak tadi Bu. Ya, dia dikunci. Ya, udahlah yang penting membaca Quran pahala. Udah Bu di situ aja. Baca Quran aja udah tenang. Ya. Jadi yang dicari ketenangannya itu. Ya, maka itulah perintah Allah tidak hanya membaca, memahami perintah Allah enggak Bu? Mensiarkan perintah Allah enggak Bu? Ya kan? Melestarikan perintah Allah enggak Bu? Kan istiqomah kata Allah. Jadi ajak dulu Bu. Memang banyak yang saya ketemu juga tidak hanya itu Bu. Pengalamannya begitu. Udah pasti membaca aja udah cukup. Udah merasa cukup Bu. Ya, tapi gimana kita mengajak ya membaca udah mau Bu, udah bagus. Ya, tapi tidak hanya membaca, kita naikkan kelas supaya dia mau memahami. Itu butuh waktu. Ya. Oke Bu. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Dalam Al-Quran kan ada ayat-ayat yang jelas maknanya, Ya. ada juga ayat yang mutasabihat. Mutasabihat ya. Terus bagaimana kita menyikapinya dengan ayat-ayat yang mutasabihat ini? Ya. Dengan dari maknanya saja atau tampil? Betul. Jadi ini Bu, kan itu di surat 3 ayat 7 Bu. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Bu, kan surat 3 ayat 7. Ya, itu ada ayat yang mutasabihat. Mutasabihat apa Bu? Sama. Pakai perumpamaan, Bu. Ya, atau tadi sesuatu yang butuh penggalian lebih dalam. Ya, nah ketika ibu mau mempelajari dua ayat ini, dua-duanya perintah Allah nggak Bu? Harus kita terima karena ayatnya gini Bu. Adapun orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasabihat. Bu, tadi kenapa di Quran menganggap sihir? Karena dengan bacaan ini bakal datang ini, kan tidak sesuatu yang tidak jelas. Ya, pokoknya di wirid ini surat kursi sekian ini bakal proyektil. Coba baca surat Yusuf supaya wanita suka sama kita. Kan akhirnya apa? Kan polemik. Nah itu kan Allah kecondongannya kepada ambisi dunia biasanya. Ya, nah kita harus sadar. Silakan ibu mau zikir, mau baca ini, tapi jangan target. Saya ini tidak baca ini. Kalau baca ini pasti ini. Nah itu akhirnya kan Quran hanya dijadikan apa Bu? Tadi seperti makan obat. Ya, dengan bacaan-bacaan ini jadi sihir, jadi ajian. Nah itu kata Allah mereka akan sesat. Tapi makanya di Quran harus pakai akal Bu. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat, semuanya datang dari Allah dan tidak ada yang dapat Bu, selalu tuh. Dan tidak dapat mengambil pelajaran melainkan orang yang berakal. Jadi akal harus dipakai. Ya, termasuk ibu ketemu ayat perumpamaan. Ya, jadi ayat di Quran banyak ayat perumpamaan nggak? Banyak. Ketika ibu ketemu ayat perumpamaan, tidak hanya ibu membaca itu, harus pakai akal juga. Surat 59 ini Bu. Ayat 21 coba. Surat 59 ayat 21. Ini Bu. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, Bu, maka gunung itu tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Ini Bu. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, maka kata Allah Bu, ya, kamu akan melihat tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya apa? Coba ibu praktek. Habis nanti kita ke Gunung Salak yuk. Ibu bawa Quran, lempar itu dari Gunung Salak. Hancur juga di gunung. Ibu bisa kafir? Enggak. Buktinya, Bu, jangankan pakai Quran yang kertas, pakai bom aja nggak hancur tuh gunung. Kan akhirnya ibu ikat, saya ikat. Tapi kata Allah maksudnya apa Bu? Ya, kalau ibu memahami gunung itu sebagai makhluk Allah yang ngerti kehendak Allah, dia takut kepada Allah. Apalagi kamu yang berpikir, apalagi kamu yang punya akal, apalagi kamu yang dikasih kelebihan dari Allah, kamu sebagai hambanya, kan mikirnya jauh. Makanya perumpamaan ini kami buat untuk manusia agar kamu berpikir. Ya, jadi dengan ayat mutasabihat muhkamat tetap akal itu harus dipakai.
Tidak salah. Ibu kalau mau belajar seperti di kitab Imam Al-Ghazali, ada zikir-zikir, Bu. Ya, baca ayat sekian, Bu. Ada, silakan Ibu praktekkan, tapi jangan dikejar angkanya. Karena yang di otak Ibu angka terus nanti. Wah, pokoknya kalau zikir la ilaha illallah itu harus 1000, harus 2000. Begitu Ibu selesai 2000, mau dilanjut lagi enggak? Kan mati, sudah selesai. Ya, jadi kata Allah itu untuk menyemangati. Contoh, Nabi Bu, kenapa suruh zikir habis sholat 33? Baca tasbih, Bu, subhanallah, walhamdulillah, habis sholat berapa, Bu? Kenapa tidak? Kalau nggak dibatasi, Bu, kita pengennya duduk terus. Itu nggak, Bu? Kalau nggak dibatasi, Bu, pengennya apa? Duduk terus. Kenapa? Merasa saya dekat dengan Allah, Allah harus melayani saya. Kan dengan tasbihnya saya kepada Allah, Allah harus hadir mencukupi kebutuhan saya. Jadi menganggap Allah sebagai apa, Bu? Ini pembantu. Ada lagi tuh, Bu, saya baca. Ya, kalau seandainya kita di sholat Jumat, ya itu ada hadis, Bu. Habis sholat Jumat, itu ternyata, Bu, tidak boleh duduk lama-lama di dalam masjid, harus keluar dulu. Ya, karena di Qur'annya, hai orang beriman, apabila kamu sudah menunaikan sholat Jumat, bertebaran di muka bumi, Bu. Ternyata disunahkan kalau Ibu, ya kita sholat sunnah nih, mau lagi duduk di masjid, itu nggak boleh duduk dari sholat Jumat sampai asar di dalam itu nggak boleh ternyata. Ya, kenapa? Karena tadi, Bu, akhirnya kita duduk di masjid, pengertian ibadah hanya apa, Bu? Memuji lewat lisan. Padahal kata Allah harus ada aktivitas yang lain kan? Bertebaran di muka bumi, itu sunahnya. Apa? Menganggap Islam itu tidak hanya dogmatis, harus ada ikhtiarnya juga nggak, Bu? Nah itu juga kenapa ada mutasabihat, Bu? Kalimat mutasabihat itu akal kamu harus dipakai supaya dapat pelajaran dari yang lain. Itu seperti itu. Ada lagi? Oke, Bu, terima kasih. Mudah-mudahan kajian singkat ini menyemangati kita untuk istiqomah beribadah kepada Allah. Mari kita tutup sama-sama dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an